Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman saya akan membahas tentang konsep dan prinsip dalam merancang pusat studi dakwah. Pertama-tama saya akan membahas tentang konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah. Jadinya di sini apa itu pusat studi dakwah? Mungkin saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya, yaitu pusat studi dakwah merupakan institusi yang berfungsi sebagai pusat kajian, pelatihan, dan pengembangan dakwah, yang dimana dalam rangka menyebarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat. Dalam merancang pusat studi ini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, mulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip yang mendasari, hingga prosedur perancangan. Terus mari kita membahas satu persatu. Yang pertama itu konsep pusat studi dakwah. Konsep pusat studi dakwah adalah menjadi lembaga yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman agama bagi para dai maupun masyarakat pada umumnya. Ada beberapa komponen penting dalam konsep ini. Yang pertama itu pengembangan kompetensi, yang dimana pengembangan kompetensi dai, pusat studi dakwah harus menyediakan program pelatihan bagi para dai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, memahami masyarakat, serta metode dakwah yang relevan dengan zamannya. Terus yang kedua itu pusat kajian Islam. Itu pusat kajian keislaman menyediakan tempat untuk kajian akademik yang mendalam mengenai Islam, baik dari sisi teologis, hukum, maupun sosial budaya, sehingga dai dan masyarakat bisa memiliki pemahaman yang komprehensif. Terus di sini yang selanjutnya itu pusat kajian keislaman, yang dimana menyediakan tempat untuk kajian akademik yang mendalami mengenai pusat baik dari sisi teologis, hukum, maupun sosial budaya, hingga dai dan masyarakat bisa memiliki pemahaman yang komprehensif. Terus yang terakhir yaitu penyebaran nilai-nilai Islam yang universal. Pusat studi dakwah perlu menekankan pentingnya menyebarkan pesan Islam yang damai, rahmatan lil alamin, serta mendorong dialog antara umat beragama. Terus selanjutnya itu prinsip dalam merancang pusat studi dakwah. Dalam merancang pusat studi dakwah, ada beberapa prinsip utama yang perlu dipegang teguh agar tujuan dakwah dapat tercapai secara efektif. Yaitu yang pertama itu keberlanjutan atau sustainable, yang dimana pusat studi harus dirancang untuk mendapatkan perjalanan dalam jangka panjang, baik dari segi operasional, keuangan, maupun relevansi dakwah yang dilakukan. Hal ini termasuk mendesain program yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya itu kontekstual dakwah atau biasa kontekstualisasi dakwah. Prinsip ini menekankan peningkatan atau pentingnya dakwah yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya. Dakwah harus menyentuh kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat. Yang selanjutnya itu kolaborasi dan inklusivitas, yang dimana pusat studi dakwah harus membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga keislaman lain, institusi pendidikan, maupun organisasi sosial, guna memperluas dampak dakwah. Selain itu, penting juga untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Selanjutnya itu penggunaan teknologi dan media. Dakwah masa kini tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi, yang dimana pusat studi dakwah harus bisa memanfaatkan media sosial, platform digital, dan teknologi lainnya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara lebih luas. Yang selanjutnya itu prosedur merancang pusat studi dakwah, yang dimana merancang pusat studi dakwah membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah atau prosedur yang bisa diikuti dalam merancang
pusat ini. Yaitu yang pertama itu analisis kebutuhan. Sebelum memulai perencanaan, langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan dakwah. Yang dimana analisis kebutuhan dakwah di masyarakat, identifikasi masalah-masalah sosial, tentang keagamaan, serta era di mana dakwah bisa berperan besar. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara dengan tokoh agama, atau kajian literatur lainnya. Terus selanjutnya itu perencanaan program dan kurikulum. Yang ini mana setelah kebutuhan identifikasi, susun program-program dakwah yang bisa menjadi sosialitas permasalahan tersebut. Yang dimana buatlah kurikulum pelatihan dai yang sesuai dengan konteks lokal, regional maupun global, termasuk penggunaan teknologi dan strategi komunikasi yang efektif. Terus selanjutnya itu perencanaan fasilitas dan infrastruktur. Sebuah pusat studi dakwah memerlukan fasilitas yang mendukung pembelajaran dan pelatihan. Beberapa fasilitas yang harus diperhatikan antara lain yang pertama ruang kelas, perpustakaan, terus multimedia, ruang diskusi, serta era ibadah. Selain itu, sistem teknologi dan jaringan internet yang memadai harus dipastikan agar pusat studi ini berfungsi secara maksimal, terutama dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu pendanaan dan sumber daya. Jadinya pendanaan dan sumber daya ini sangat penting, yang dimana dalam prosedur perancangan pastikan sumber daya yang jelas dan berkelanjutan untuk menjalankan pusat studi dakwah. Cari potensi kerjasama dengan donatur, lembaga zakat, atau wakaf untuk mendukung operasional pusat studi itu. Terus selain dana, pastikan juga ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, mulai dari pengajar, dai, hingga tenaga administrasi lainnya. Terus yang selanjutnya itu yaitu yang terakhir yaitu pelaksanaan dan evaluasi. Yang dimana setelah perencanaan matang, lakukanlah implementasi program dan pastikan berjalan sesuai dengan rencana. Namun, evaluasi secara berkala sangat penting agar program-program yang ada selalu relevan dan dapat dilakukan dengan kebutuhan baru yang mungkin muncul dengan evaluasi. Program bisa terus dikembangkan dan pusat studi dakwah bisa bertahan dengan jangka panjang. Kemudian merancang pusat studi dakwah bukanlah tugas yang mudah, akan tetapi jika dilakukan dengan tepat, pusat ini bisa menjadi kekuatan utama dalam menyebarkan dakwah Islam yang dimana inklusif dan relevan dengan zaman, dengan konsep yang jelas, prinsip yang kuat, serta prosedur yang sistematis. Diharapkan pusat ini bisa menjadi pelopor dakwah yang berkelanjutan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang prosedur atau perancangan seperti konsep, prinsip, dan prosedur dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqhal hadi ila sabil wasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.